Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk share apa yang sudah saya sampaikan semalam. Jadi, saya mohon maaf dulu sebelumnya karena pada saat saya selesai share dengan Bu Rahma, terus Bu Yunike, ada Pak Adip juga, Pak Pradip juga, ternyata begitu saya close si Zoom-nya, biasanya kan dia langsung ngerekam, ini enggak. Jadi saya pikir, wah mungkin ini ada di hostnya kali ya, karena hostnya bukan saya kemarin itu. Biasanya sih bisa-bisa aja meskipun saya bukan hostnya, asal saya sudah pencet record on this computer. Dan kemarin juga Bu Rahma lihat kan, sudah record kok Bu, jadi saya pikir aman, tapi ternyata tidak bisa. Jadi mari kita ulangi lagi saja, dan lebih fresh juga ya rekamannya pagi-pagi. Baik, kita mulai. Yang pertama, yang akan saya sampaikan sekarang adalah mengenai cara untuk kita memanage referensi yang sudah kita save, juga bagaimana cara mencarinya yang selama ini sudah saya praktekkan. Barangkali nanti ada dari Bapak atau Ibu sekalian yang akan menambahkan, boleh banget. Nanti kita diskusi aja di grup chat. Nah, pertama, memang kita harus menentukan dulu sumber referensinya yang kita butuhkan itu apa, tujuan kita merefer ke sebuah artikel itu apa, sampai ke cara untuk mengutipnya. Ini adalah sharing santai aja ya, karena banyak banget kekurangan saya dalam hal ini. Kalau misalkan memang ada yang bisa ditambahkan, saya senang banget malah. Yang pertama, pada saat penelitian, kita harus mencari celah yang belum diteliti atau kurang dari peneliti sebelumnya. Itu yang sering kita sebut gap. Coba ya sama saya di ini dulu. Dibuat jadi seperti ini, dikecilin dulu deh. Nah gini. Ini kita harus mencari gap. Fill in the gap itu bagaimana caranya? Berarti kita harus tahu dulu dong, apakah memang masih ada yang kurang dari penelitian sebelumnya atau bagaimana. Jadi kita keluar dari box nih ceritanya. Untuk keluar dari pemikiran bahwa teori atau penelitian sebelumnya sudah membuat hasil A misalnya. Kita bikin A.1 deh, atau A.2 gitu. Karena kan yang melakukan penelitiannya beda orang. Dia ya dia, persepsinya dia, kita ya kita. Tapi dengan catatan indikator perbedaannya itu harus bisa terlihat oleh dan bisa diterima secara ilmiah. Harus bisa terlihat oleh peneliti selanjutnya. Itu bisa saja kita cari dari hasil penelitiannya dia. Biasanya kalau kita baca dan telaah dengan hati-hati sekali, di bagian akhir setelah kesimpulan itu ada implikasi. Nah, di implikasi itu biasanya disebutkan kekurangan dari penelitian saya adalah misalnya ya, sampel yang diambilnya itu menggunakan metode A. Jadi untuk peneliti selanjutnya bisa pakai metode B misalnya. Atau dari segi metodologinya, kalau saya kemarin pakai kuesioner misalnya, pengumpulan datanya. Jadi peneliti selanjutnya coba dia pakai interview yang lebih mendalam dengan sampel yang lebih sedikit, tapi menyasar sampel tertentu. Kayak gitu juga bisa. Kita jadi memang harus baca dulu ke belakang nih, ke implikasinya dia, karena itu nggak ada di abstrak. Cuman kita untuk sampai ke tahap ini, artinya kita harus udah menyisir dari semua jurnal yang sama kita sudah di-download, yang mana nih kira-kira yang bisa diperlakukan seteliti itu. Nggak semuanya juga harus kita perlakukan seteliti itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mencatat hasil dari penelitian. Ini sih kelihatan di abstraknya ya. Sebuah abstrak yang bagus itu pasti sudah mencerminkan penelitian ini bercerita tentang apa sih, lalu kemudian sudah menceritakan hasilnya, metode yang digunakan,
setidaknya ada 3 komponen itu aja di dalam sebuah abstrak yang bagus. Lalu yang ketiga, kita cocokkan nih dengan penelitian sebelumnya. Dicocokkan itu bagaimana? Maksudnya, pasti kalau kita sudah melakukan penyisiran itu, kita tahu ada beberapa artikel yang sama dia di state di bagian kedua tuh, di state of the art, atau setelah dia melakukan literatur review, atau kan gini ya, ada beberapa jurnal yang masih ada literatur reviewnya terpisah, tapi banyaknya sekarang jurnal-jurnal internasional itu introduction itu udah sekalian dengan literatur review. Nah, di situ sempatkan atau luangkan waktu sebentar untuk melihat pernyataan di akhir paragraf sebelum dia masuk ke metode. Biasanya dia menyatakan, saya ini penelitiannya lebih cenderung mirip dengan yang mana, mirip dengan yang A atau mirip dengan yang B, saya ingin menyempurnakan A atau saya ingin menguji yang B, kayak gitu, mencocokkannya dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa men-state di penelitian kita nanti akhirnya. Jadi setelah saya melakukan literatur review, saya lebih suka dengan hasil yang ini. Saya kira-kira akan seiring dengan yang ini. Dari situ kita bisa membuat hipotesis di bagian selanjutnya. Oke, yang terakhir, buat abstrak. Kalau misalkan Anda sudah selesai dengan kerangka abstrak aja dulu, bikin kayak yang kemarin saya kasih contoh, bikin ringkasan aja. Memang belum selesai penelitian kita, tapi kita udah terbayang kira-kira apa yang ingin saya display ini. Abstrak dan judul itu memang seperti etalase toko. Jadi pada saat kita melihat hasil, bukan kita sih, orang lain melihat, makanya ada cerita juga nih dari kakak tingkat. Saat orang lain melihat, pastikan orang tertarik untuk masuk ke toko gitu. Entah karena ada sale-nya, entah karena ada limited item yang sesuai dengan selera pasar saat itu, yang banyak yang berminat, kayak gitu misalnya. Nah, dengan Anda membuat semenarik mungkin, orang jadi mau masuk. Ini cerita dari kakak tingkat dan juga cerita dari ini loh. Kemarin itu saya ikutan pelatihan dan yang jadi pemateri pelatihannya itu dosen Unpad juga. Beliau bilang bahwa buatlah semenarik mungkin untuk abstrak. Jadi ada juga kakak tingkat yang sama beliau itu untuk menyusun abstrak saja berkali-kali perbaikannya. Untuk menyusun introduction saja satu paragraf bisa berkali-kali. Karena apa? Ini harus eye catching tapi harus kelihatan penting gitu. Harus kelihatan penting untuk taruhlah untuk publikasi tersebut. Semalam juga kan Bu Rahma menanyakan penelitian yang bagus itu seperti apa. Penelitian yang bagus itu, kalau yang bisa saya saripatikan dari buku Medlit, dari kuliah-kuliah kita, terus dari kebersamaan dengan bukan kakak sih, dari ini udah belum? Kayaknya nggak usah deh. Dari ikutan pelatihan itu juga sebenarnya intinya adalah bisa selesai karena di-manage dengan baik dan juga bisa dipublikasikan, karena kalau nggak dipublikasikan kita nggak akan tahu kekurangan kita apa, tahu dari reviewer, terus juga kita bisa gimana ya, ada kepuasan tersendiri ketika ada orang yang bukan saja mengutip karena setuju dengan pendapat kita, tapi memperbaiki pendapat kita. Oke. Lalu, atau memperbaiki hasil kita. Lalu udah gitu, pada saat kita membuat judul, pastikan harus mudah disitasi. Maksudnya adalah dari pemilihan keyword-nya juga, itu harus sesuai dengan apa yang sudah distandarkan. Mungkin ini semalam saya lupa ya, belum share ke ibu dan ke bapak. Jadi ini sedikit cerita saja ketika saya mengikuti lomba, tapi nggak menang. Kemarin ikutan lomba, cuman nggak menang, jadi kayaknya akan submit ke paper saja. Nah di situ tuh
ada ini, ada ada kayak persyaratannya, kita harus setiap kali bikin keyword itu petunjuk. Oke, nah di sini ada petunjuk penulisannya. Umumnya yang namanya sebuah karya tulis, entah itu masih belum dipublikasikan atau sudah dipublikasikan, kan kita harus bikin keywordnya. Dan pada saat kita membuat judul pun pastikan sudah mengikuti keyword. Nah, karena kita literaturnya adalah ekonomi ya, penggolongannya, maka kita coba sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke web ini, American Economic Association Literatur, JEL Codes. Dicari saja di sini kita masuknya kemana. Kalau saya kemarin ekonomi public economics, microeconomics juga ada. Nah, karena tentang Islamic Financial Planning, di sini memang tidak ada ya Islamic Financial Planning, tapi ada household, itu sama juga, family economics pokoknya. Jadi saya pilih kata-katanya ini di judul dan juga di personal finance juga bisa. Kata-katanya di di keyword juga menggunakan kata-kata yang ini. Bapak dan Ibu pasti akan berbeda nanti. Oh, kalau saya lebih ke financial economic misalnya. Oh, kalau saya ada tentang industrinya. Di sini ada banyak banget bisa dipilih kategorinya. Kalau kita sudah memilih dari sini, akan lebih mudah orang-orang mensitasi karya ilmiah kita, karena kita sudah mengikuti yang terstandarisasi ini. Nah, itu Bapak dan Ibu, kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada temuan aktual. Apa itu temuan aktual? Setelah kita menemukan jurnal yang berkaitan dengan penelitian kita, artikel-artikel tersebut, lakukanlah parafrase. Nah, semalam juga saya cerita nih ke Bu Rahma, waktu masih berdua aja dengan Bu Rahma, bahwa saya punya pengalaman ketika saya sidang tesis, itu tahun 2014, memang belum familiar saya dengan yang namanya plagiarism checker. Juga saya belum tahu ada ketentuan-ketentuan, meskipun saya sudah menuliskan saya mengutip dari si A atau saya mengutip dari si B, tetap saja saya akan dituduh melakukan plagiarism. Kalau apa? Kalau misalkan saya tidak melakukan parafrase dari satu kalimat. Parafrase itu hanya merubah struktur kalimat, Bapak dan Ibu. Misalkan, saya sedang merekam suara. Misalnya ya seperti itu. Lalu saya parafrasekan menjadi suara saya sedang direkam. Hanya untuk merubah struktur kalimat itu, yang namanya plagiarism checker tidak akan bisa mendetek bahwa kita sama persis 100% gitu dengan yang kita kutip. Tapi dengan catatan jangan lupa juga ditulis siapa sih yang menyatakan itu. Jadi nggak plak-plak gitu loh Bapak Ibu. Kita sudah tahu pendapat dari Pak Cucun misalnya. Pak Cucun bilang A, sama saya ditulis Pak Cucun bilang A. Harusnya nggak kayak gitu. Meskipun saya tulis misalnya Cunayah, 2020, udah ada nih nama Pak Cucunnya di situ, nama belakangnya Pak Cucun. Tapi sama saya belum ditulis secara parafrase kalimatnya, tetap itu akan kedetek oleh plagiarism. Nah, ini menjadi syarat ketika kita akan mengajukan draft. Setahu saya sih seperti itu. Untuk S1 saja sudah ada ketentuan ini, apalagi untuk kita yang sudah S2 dan S3 ya. Lalu yang kedua, konsep 5W dan 1H dalam mencari referensi awal. Ini kemarin sudah lebih dilengkapi lagi oleh Prof. Ini sebenarnya ketikan yang udah lama sekali, jadi belum saya update.
5W dan 1H ini bisa disempurnakan lagi dengan yang jadi 7W kemarin, yaitu ada way out-nya juga ya. Kemarin kita sudah belajar dari Prof. Suherli. Lalu kemudian yang ketiga, buat template dan ikuti contoh alur kata dari karya orang. Biasanya kalau saya kayak gitu, saya akan melihat nih template-nya itu, saya harus ngomong apa di paragraf pertama, saya harus ceritain apa. Mungkin Bapak dan Ibu ingat saya pernah share sebuah template dari hasil penelitian saya, bukan hasil penelitian, hasil saya mengikuti pelatihan penulisan penelitian dengan rekan-rekan dosen Unisba. Narasumbernya itu membuat template untuk kita. Narasumbernya Bu Nurdiana Gaus, beliau biasa menjadi editor di jurnal internasional, dan beliau bisa menjadi editor tuh karena sebagai penulis, tulisan beliau banyak yang mengutip dan masuk ke jurnal-jurnal yang sudah Q1, Q2 gitu. Jadi akhirnya didapuk sebagai editor di Kogan Business Management. Itu punyanya UK. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa beliau membuat template penelitian itu, cara menulis, di paragraf 1 harus ngomong apa, di paragraf 2 harus ngomong apa, 3, dan lain sebagainya. Nah, itu semua beliau sampaikan juga sebagai penelitian beliau. Jadi coba bayangkan beliau membuat template, melatih kami, lalu beliau mengecek lagi apakah kami berhasil submit atau tidak nih, sampai publish atau tidak sebagai penelitian beliau gitu. Kalau masih belum, ya berarti harus diperbaharui lagi. Cuman sejauh ini biasanya sih berhasil. Kemarin ada beberapa yang berhasil masuk beberapa kali untuk submit di jurnal Q3 dan Q4 dari dosen prodi fakultas, bukan prodi berarti ya, dari dosen FEB. Dari prodi akuntansi ada yang berhasil, dari manajemen ada 1-2 orang yang berhasil. Lalu ya memang tidak bisa menutupi juga fakta ya, itu kan tergantung jam terbang juga. Istilahnya semakin kita menguasai field itu, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menemukan apa sih yang harus kita cari yang membuat penelitian kita menjadi penting gitu. Ada impact-nya untuk orang lain gitu kan. Semakin kita sudah lama di situ. Karena yang terjadi pada publikasi saya, ketika saya coba mengikuti template tersebut, oleh Kogan ditolak. Lalu saya masukkan ke jurnal nasional, masih ditolak. Nah, sekarang udah nyobain yang ketiga kali ini. Tapi ditolaknya itu enaknya, kalau ditolak dari jurnal internasional itu dia memberikan review. Jadi, cuek aja Bapak dan Ibu kalau misalkan nanti setelah selesai nih satu part, entah itu berupa literatur review saja, entah sudah sampai akhir, kirimkan saja. Dan kita tunggu reviewnya, entah itu ditolak atau diterima, sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah catatan dari reviewernya gitu. Catatan dari reviewer itu bisa membuat kita memperbaiki penulisan kita dan akhirnya kita publish lagi ke tempat lain gitu. Terserah mau dipublish di tempat itu atau di tempat lain, terlangkung sih itu mau gimana Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kan kita dikejar waktu ya, dan jurnal itu ada kayak semacam jadwalnya. Jurnal A terbitnya di bulan apa dan apa, jurnal B terbitnya berapa kali setahun, nanti diinfokan ke penulis. Nah, kalau kita sudah melakukan komunikasi dengan editornya dan ternyata, waduh, masih lama nih, tidak sesuai target, pindah cari jurnal yang lain, kayak gitu. Di proses itu juga memang perlu diikuti dengan fokus tersendiri. Yang keempat, ambil gambar dan poin penting dari referensi awal ke PowerPoint dan rangkai dengan kalimat sendiri. Mungkin maksud saya di sini adalah lebih mudah untuk mengedit gambar di PowerPoint ya, sehingga untuk nge-cropnya itu jadi gampang. Membuat smart art atau diagram atau chart itu lebih gampang di PowerPoint, tapi untuk menulis catatan literatur, menggolongkannya, mengklasifikasikannya, sangat lebih mudah di Excel. Yang kelima, lengkapi dengan jurnal yang tercantum di referensi awal. Jadi pernyataan-pernyataan kita di bab 1, di bagian introduction nih, dan literatur review, itu tetap harus dilengkapi dengan beberapa referensi. Kalau yang kemarin saya pernah catat, pernyataannya Bu Nurdiana Gaus tuh 5 referensi setidaknya harus ada.
Dan sisanya ini poin 6 nih, antara belasan sampai 20-an itu adanya di literatur review sampai kita sebut berkali-kali di bab 4 misalnya atau di result and discussion kita sebutkan lagi cocoknya dengan yang mana nih. Ternyata saya berlawanan, ternyata hipotesis saya ditolak, ternyata penelitian si A itu tidak cocok kalau diterapkan di objek penelitian saya atau di tempat saya melakukan penelitian. Next, berbagai cara cari referensi. Nah, ini yang kemarin malam rada-rada seru nih. Yang pertama, kenali variabel penelitian dan istilah yang biasa digunakan. Seperti yang tadi saya tampilkan di JEL tadi, banyak banget istilah untuk financial planning. Jadi saya harusnya bisa searching, cari artikel, bisa juga menetapkan keyword saya, itu tergantung dari saya seringnya penelitian saya itu disebut apa gitu. Bahkan kemarin seingat saya Prof bilang bahwa mungkin saja penelitian kita itu tidak apa ya namanya, tidak bisa plek-plek sama dengan orang lain. Jadi kalau kita klik judul penelitian kita belum tentu hasilnya sama, tapi kita bisa cari per variabelnya kayak gitu. Yang kedua adalah lakukan snowballing method. Ini mungkin akan saya simulasikan dulu untuk yang snowballing method. Seperti ini ya, semalam saya ambil contoh dari yang sudah berhasil saya dapatkan literaturnya. Misalkan di sini ya, strategi manajemen keuangan rumah tangga berbasis ekonomi syariah. Ini buatannya Arnesi. Padahal dia di pendidikan sejarah loh. Jadi ini tuh apa namanya? Pengelolaan keuangan ini bisa dari segala sisi kan. Di dalam penelitian juga kan gitu. Bisa jadi yang menelitinya masih orang sosial juga, bisa jadi sudah bergeser ke ekonomi, bisa jadi orang yang fokus banget di ekonomi keuangan, beda persepsi masing-masing. Terus juga melakukan penelitian itu kan bisa beda-beda ya, saya mau meneliti lebih ke apanya. Oh, coba. Oh, ternyata kalau Bu Arnesi ini lebih banyak dari buku saja. Berarti kita coret ya. Tidak bisa dilakukan snowballing method kalau gitu. Kita coba cari dari Dinanat. Ini internasional kayaknya. Nah, purposive and unintentional family financial socialization, subjective financial knowledge, and financial behavior of high school student. Ini juga hasil snowballing method nih. Seperti layaknya snowball atau bola salju, itu kan awalnya kecil, tapi begitu kita gulungkan jadi banyak. Kita pikir kita hanya dapat 10 literatur, tapi setelah kita lakukan snowballing method ini kita bisa dapat dan bisa gali lebih banyak kayak gitu. Di sini keywordnya dia ini family interaction, financial behavior, financial knowledge, financial socialization, dan lain sebagainya. Kita perhatikan dari sini ya. Yang dinamakan dengan snowballing method adalah kita cari dia sudah di daftar pustakanya itu mengutip dari siapa saja. Kita coba copy yang ini ya. Dan kita cari di Google Scholar. Kita masuk Google Scholar di sini. Alhamdulillah ada ternyata nih. Google Scholar ketemu. Kita buka. Bisa di-download langsung kayaknya kalau SSRN mah ya. SSRN, JSTOR, ada beberapa yang bisa langsung di-download. Bisa di-download this paper. Ini tuh baru sampai, snowballing method itu baru sampai ke kita downloadin aja sebanyak-banyaknya paper. Dari hasil kita cari daftar pustaka si A itu apa aja ya. Nah, belum tentu saya sudah selesai di daftar pustaka yang tadi. Bisa saya ulik lagi, wah ini kayaknya lebih cocok nih dengan saya nih misalnya. A review of key consideration and promising delivery method. Ini bisa saya copy juga, saya cari kayak gitu. Kita cari
Carinya di sini lagi, di Google Scholar lagi. Tapi kalau kita merasa sudah cukup, mungkin dari daftar pustaka si jurnal A tadi kita merasa sudah cukup, ya sudah, berarti kita cari lagi yang lain gitu. Nah, untuk yang kayak gini, kan kita langsung masuknya ke Springer ya. Di sini ada pilihannya access option, kita hanya bisa membaca membaca pun kita harus bayar, atau kita berlangganan pakai pound sterling. Ini berlaku tidak hanya untuk kita yang melihat, tapi juga untuk para penulis di sini. Tottenhagen, Casper, Faber, Bosch, dan lain sebagainya. Ketika dia akan melakukan download untuk artikelnya sendiri, dia harus bayar juga gitu. Itulah sebabnya kenapa paling akhir nanti saya akan jelaskan di poin ke-7 menggunakan Sci-Hub atau Shadow Library. Ini juga saya sangat berterima kasih waktu awal-awal kita mau kuliah, Pak Adi ya kalau nggak salah waktu itu tuh yang nge-share, kita nonton aja dulu video ini. Jadi ada seorang pembicara yang menyampaikan systematic literature review, kayak gitu kan. Akhirnya saya tahu jenis-jenis sumber pencarian dan masuk kemana Sci-Hub. Setelah saya mengetahui Sci-Hub dari sejak kuliah S2, saya baru tahu ternyata Sci-Hub itu disebutnya adalah Shadow Library. Kalau dibilang legal atau ilegal itu tergantung juga sih orang yang nganggap legal dan ilegal itu seperti apa. Tapi keberadaan Sci-Hub salah satunya dipicu oleh hal ini, kenyataan bahwa penulis sekalipun untuk bisa mengakses artikelnya dia harus bayar gitu. Sangat merugikan. Bahkan ketika penulis melakukan menulis misalnya di blognya dia atau menulis di ResearchGate-nya dia, ini loh penelitian saya, jurnal-jurnal internasional itu biasanya akan langsung mengontak penulis, di trace gitu, ketahuan, kamu kok ngupload yang sudah diupload di jurnal kita sih gitu. Kok kamu ngupload di sembarang tempat seperti di blog kamu? Padahal menurut kita itu tidak apa-apa ya. Nah, karena itulah Sci-Hub ada salah satu pemicunya. Nah, di sini ada tadi kan saya baru dari satu jurnal, bisa aja nih setelah saya buka yang tadi yang pertama berhasil saya download nih, saya lakukan lagi snowballing method dengan cara mencari si judul-judul yang berhubungan dengan saya. Setelah dapat sampai berapa ratus jurnal misalnya, baru kita datang lagi ke pembimbing, saya sudah baca Prof, saya sudah baca Pak, ini Ibu sudah baca dan sudah melakukan literatur review, ternyata gap penelitian saya ini adalah A, B, C, D gitu. Karena saya sudah membandingkan dengan penelitian ini. Jadi ketika diskusi itu lebih enak karena kita sudah membaca dulu jurnal sebelumnya. Memang target dari kelulusan itu kan layak lulus atau tidak itu kan setelah kita baca berbagai jurnal. Yang ribuhnya itu memang di literatur review, tapi justru kalau literatur reviewnya kuat, kita bisa terhindar dari kasus-kasus plagiarisme seperti yang tadi saya ceritakan, dan juga dari kasus fabrikasi. Nah, ini juga belum saya sampaikan ya. Salah satu indikator yang ketiga, sebuah penelitian itu baik, itu adalah tidak ada yang namanya fabrikasi atau pembuatan data sendiri oleh sang peneliti gitu. Jadi nggak usah dipalsuin juga datanya karena udah dapat dari berbagai literatur. Kita balik lagi ke slide. Jadi snowballing method sudah saya jelaskan dan melalui Google Scholar juga sekalian. Sekarang yang keempat adalah melalui Google Advanced Search. Nah, ini saya sampaikan cara yang diajarkan oleh dosen saya ketika S1. Respect saya kepada beliau ya, karena waktu itu kan belum banyak ya, saya lulus 2010 waktu itu. Belum banyak orang yang mau share gitu, gimana sih caranya untuk nyari ke jurnal, dan kalau nggak salah Google Scholar belum familiar, jadi dia bilang pakai Google Advanced Search saja. Ini bisa berlaku untuk apa saja Bapak dan Ibu. Bisa digunakan untuk mencari file-file lain. Nih, misalnya contoh, saya cari di sini Islamic Financial Literacy ya semalam tuh. Lalu kemudian saya di sini yang akan membedakan. Karena kita mau mencari jurnal dan jurnal pada umumnya PDF, saya pilih format PDF.
Lain halnya misalkan, aduh saya tuh pengen cari cara formula menghitung A atau menghitung B pakai Excel. Bisa aja Bapak dan Ibu ketik apa di atas, di bawahnya pilih Excel. Atau saya pengen presentasi ini tapi nggak sempet waktunya cari yang serupa, bisa aja dengan cari kunci katanya apa kata kuncinya apa, di bawahnya kita tulis Microsoft PowerPoint. Pokoknya di sini sudah tersedia berbagai pilihan ya. Karena kita ini lagi nyari jurnal, pencet yang PDF-nya. Terus kita cari penelusuran lanjutan, dan semalam saya berhasil menemukannya yang ini. Justru buatannya orang-orang Unpad nih. Kebetulan juga ini yang menyusunnya adalah Kaprodi kita Pak Sulaiman Rahman dan Kaprodi MM Pak Muhammad Anwar juga. Ini penguji saya yang tadi saya ceritakan itu berhasil menemukan plagiarisme dan mengajarkan prinsip plagiarisme di awal-awal itu Bu Profesor Dian Masyita, sekarang sudah Prof, ya, mengenai Islamic Financial Literacy, Construct, Process, and Validity. Kayak gitu, ini jurnal tahun 2018. Semalam tuh Bu Rahma juga bilang ya, kok dia bisa ada di Google Advanced Search? Karena dia sudah update di sini, dia sudah upload di sini nih. Nah, dia sudah upload di About Academic of Strategic Management Journal. Nah, Academic of Strategic Management Journal dia sudah masukkan ke sini. Dan dia mungkin saja, menurut saya, dia mengupload di ResearchGate-nya dia atau mengupload di tempat yang lain, di blog atau apapun. Jadi ini ditangkap sama Google gitu. Google masukin data-data yang termasuk PDF dan menemukan ini di paling pertama gitu. Jodoh-jodohan juga sih. Bukan pilihan dia untuk update, cuman ini di scrap aja gitu sama Google-nya datanya. Kita bisa dapat. Mungkin kalau lihat lagi di Neliti, di Akademia, di ResearchGate juga sama polanya. Orang pernah upload kemana, sama dia di-upload lagi di profilnya dia gitu. Atau di perpusnya dia mungkin dan nggak sengaja ke scrap aja. Jadi mah rezeki aja. Enak banget kalau pakai Google Advanced Search ini. Meskipun kita harus nyisir lagi sih, karena ini kan belum di ranking ya, apakah jurnal ini bagus atau enggak, tapi lumayan aja untuk nyari bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian kita mah ya. Wah, ini juga bagus nih. Islamic Financial Literacy and Personal Financial Planning, a Socio-Demographic Study. Dia juga pakai JEL code, JEL classification. Jadi ternyata kata kunci ini tuh ada di JEL code dengan kode untuk behavioral finance, G2, dan lain sebagainya. Nih, saya download juga, lumayan. Kayak gitu. Memang kerjanya bahkan lebih banyak ngedownload, Pak. Ngedownload aja terus. Lalu kemudian setelah selesai di-download itu kita harus masukin ke Excel gitu. Nanti yang di Excel belakangan akan saya jelaskan ya. Kemudian selanjutnya melalui Sinta. Kemarin ini agak-agak kelupaan nih kalau untuk melalui Sinta. Ini Pak Adi mungkin nanti bisa bikin sesi tambahan Pak Adi, karena saya tahunya dari permukaan aja. Kemenristek. Kita dulu. Sinta Dikti. Itu langsung keluar. Nah, Sinta ini adalah pemeringkatan jurnal yang sudah terakreditasi di Indonesia. Sebuah jurnal bisa terakreditasi itu berarti karena tata kelolanya baik, dan kalau tata kelola itu pasti sudah meliputi kualitas dari setiap artikelnya ya. Sebuah artikel yang di Sinta itu bisa berkualitas karena dia melalui proses review yang objektif. Objektif di sini maksudnya sang penulis itu tidak tahu siapa yang mereview, blind review jadinya ya, dan sang editor juga tidak tahu, atau reviewer juga tidak tahu ini siapa sih, punya siapa. Misalkan saya menerima jurnal nih dari Ibu Siti Rahmawati misalkan. Lalu kemudian saya sebagai editor ya. Lalu kemudian atau jurnal manager. Setelah saya menerima artikelnya Ibu, sama saya tuh dihapus. Nama Ibu saya ganti dengan nomor artikel. Ibu kan masuk ke OJS saya atau Open Journal System saya, itu pasti ada kodenya. Ibu adalah artikel ke 1020 misalnya. Jadi saya ganti tuh nama Ibu dengan nama 1020. Lalu kemudian afiliasi Ibu, bahwa Ibu bekerja di Dapen gitu, itu dihapus juga, atau Ibu sedang kuliah di Unpad dihapus. Jadi yang namanya reviewer itu
begitu melihat tidak ada subjektivitas atau tidak ada, wah ini mah orang Dapen nih, oh ini Bu Rahma saya kenal nih, saya harus ngasih reviewnya bagus biar dia naik gitu. Nah, insya Allah kalau udah masuk ke Sinta ini, itu hal yang seperti itu tidak berlaku lagi. Sudah dilakukan blind review. Akan tetapi di sini ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makin ke sini atau makin hijau ini, makin sebelah kiri, artinya dia makin bagus ya. Kalau makin ke kanan, makin merah ini, artinya masih kurang. Tidak bisa dikatakan juga dia belum menerapkan blind review atau tidak. Ini lebih ke konsistensi terbit. Pokoknya teknis banget lah. Kalau itu mah untuk pengelola jurnal saja yang tahu. Nah, kita lihat melalui Sinta ini manfaatnya adalah kita bisa tahu nama jurnal yang kira-kiranya berkaitan dengan dengan tema kita apa nih. Misalnya saya tulis financial. Masuk. Wah, ternyata ada Sinta 3 dan Sinta 5. Misalnya. Kita coba deh cari deh kalau yang Sinta 3 nih. Kita bisa masuk ke profil dari jurnal tersebut dan akhirnya kita bisa masuk ke websitenya. Ini berlaku untuk jurnal yang lain juga. Atau misalkan, saya mah nggak mau kalau masuknya ke Sinta 3, saya ngejarnya Sinta 1 dan Sinta 2. Karena memang meskipun judulnya Sinta, dan ini merupakan akreditasi nasional, kalau dia sudah masuk ke Sinta 1, berarti dia sudah terindeks Scopus Bapak dan Ibu. Tidak menutup kemungkinan kalau dicek lagi di Simago, dia sudah rankingnya sudah tinggi. Kita lihat di sini. Kita masuk ke performance ini, ke jurnal yang tadi dibilang. Nah, sistem yang seperti ini adalah sistem OJS 3. Dia sudah lebih tinggi lagi teknologi yang digunakannya. Nah, sebuah jurnal yang tata kelolanya baik pasti ada jurnal template-nya. Kalau Anda mau submit, kita mau submit nih ke sini, tinggal ngikutin aja template yang ada di dalam sini. Pindah-pindahin, ngikutin sistematikanya dia itu seperti apa. Dan tinggal menunggu. Biasanya di sini ada penjelasannya, dia akan terbit berapa kali, kayak gitu. Oke. Mungkin sekalian promosi juga nih. Saya tuh mengelola jurnal di kampus saya, tapi dia baru masuk ke Sinta 4. Kita coba cari, ini mencarinya di sini ya. Atau mungkin mencarinya di sini. Saya masukin ISSN-nya gitu. Salah, 25. Oh, nggak ada. Mungkin nyarinya harus di sini. Bukan. Atau nyarinya balik lagi ke awal nih. Sinta 4. Nah, ini dulu. Penggunaan Sinta ini mungkin yang lebih mahir nanti Pak Adi nih. Jadi saya masuknya ke Sinta 4. Kita cari menggunakan ISSN saya ya, misalkan. Lah, nggak ada. Coba pakai namanya. Nah, ini nama jurnal saya. Nah, ini jurnal yang saya kelola. Yang biasanya publish di sini ya ada dosen Unisba, ada juga praktisi, ada dosen luar Unisba. Aturan kami adalah 1 kali artikel muncul itu setidaknya ada 3 dosen internal atau dari Unisbanya sendiri yang menulis, dari prodi manajemen yang menulis, 4-nya lagi dari jurnal lain, dari institusi lain gitu. Saya malah pengen ngajakin Bapak dan Ibu jadi reviewer di jurnal saya, ngebacain gitu jurnal-jurnal yang masuk. Nanti feedbacknya apa, saya akan memberikan surat tugas sebagai reviewer, kalau memang anggap aja lah sebagai latihan gitu untuk mereview.
Kalau memang mau dan berkenan, nanti saya kasih form reviewernya dan saya daftarkan ke webnya. Ini web kami. Apa namanya? Untuk sekarang tuh masih ada 7 yang unassigned, jadi saya lagi bingung nyari reviewer sebetulnya. Karena setiap kali kita mau ngecek reviewer itu, mau minta tolong ke reviewer, belum tentu cepat juga mereka mereviewnya. Kami upload 3 kali, yang paling baru. Masih dalam progres. Oke, itu sudah melalui Sinta ya Bapak dan Ibu. Sekarang selanjutnya bagaimana kalau melalui Elsevier langsung, melalui ProQuest langsung, melalui Emerald langsung. Nah kalau ini balik lagi ke akun yang pernah diberikan oleh Pak Supiana. Waktu itu pernah Pak Supiana membagikan ini. Bukan, Pak Supiana, saya nanya ke Pak Supiana. Terus Pak Supiana bilang ke saya, nanti saya japri ibu. Lalu kalau nggak salah saya pernah share juga di grup. Kalau misalnya belum, lupa, atau apa, nanti sama saya diulangi lagi, share lagi. Ini Unpad bekerja sama dengan berbagai perpustakaan online, Bapak dan Ibu, dan kita akan sangat lebih baik kalau kita cari di sini. Kalau ini, kemarin saya login pakai akun Unisba ya. Sekarang coba kalau saya masuk pakai akunnya Unpad. Go to ProQuest, login page. Ini user ID kita. Oh, salah. Ini akunnya kita, terus udah gitu passwordnya yang ini. Nah, langsung akses diberikan oleh Pajajaran University. Wah, nikmat nih, kita bisa nyari jurnal akademik, bisa nyari buku, bisa nyari video dan audio, disertasi dan tesis, dan juga lainnya. Gitu, bisa berupa majalah, jurnal perdagangan. Iseng ya, misalnya saya nyari disertasi dan tesis. Misalnya, literasi, keuangan, Islam. Tidak ada. Tapi kalau misalnya jurnal akademik, atau mungkin harus pakai bahasa Inggris ya. Nah, nih ada 5 hasil dan ini tuh bisa sama kita di-download. Kalau ditanya apakah ini ada juga di Google Scholar, ada. Ada pasti. Cuman kalau kita nyarinya di ProQuest, kita bisa sekalian melihat ini kan yang sudah disaring juga ya, lebih disaring daripada di Google Scholar gitu. Dan ini bisa kita download, jadi free banget. Nanti saya akan share. Lalu kemudian untuk pilihan yang lainnya ada Elsevier dan Emerald. Sebetulnya paling enak itu kalau kita cari jurnal yang Emerald Publishing. Emerald Publishing itu enaknya apa? Dia itu susunan atau sistematika penulisannya sangat mudah dibaca dibandingkan untuk Elsevier ya. Dia kayak untuk pembaca intermediate atau yang lain gitu. Sementara kadang-kadang kan kita pengen yang simpel-simpel yang kita langsung ngerti, nggak pakai mikir lebih rumit, enaknya sih pakai Emerald gitu. Apa sih ProQuest, apa sih Emerald, dan lain sebagainya, apa sih Elsevier, nanti juga ada. Mungkin kalau kita sudah setelah sekarang lah ya, udah mulai satu frekuensi, kita akan coba cari bukan dosen sih, kayak praktisi gitu Bapak dan Ibu, yang memang bisa kita bayar secara profesional dan dia akan memberikan pelatihan gitu. Kalau berkenan mungkin nanti saya akan carikan dari jaringan relawan jurnal Indonesia, saya termasuk member juga dan pengurus yang di Jawa Barat, atau bisa juga dari jaringannya Bapak dan Ibu atau dari kakak tingkat kita, karena setahu saya kan
Kalau saya biasanya konsultasi dengan Bu Lisa. Bu Lisa itu sama-sama promotornya adalah Pak Eri. Jadi setelah saya ngobrol tuh dengan beliau, saya jadi tahu kalau untuk sebelum mereka kolokium dan setiap persiapan mau ke step yang lebih tinggi, misalnya seminar dan lain sebagainya, mereka biasanya minta tolong ke profesional. Sebentar loh, Beb. Uh, nah, udah dicas dulu. Jadi, kita biasanya udunan, kata si Bulisa tuh, untuk bayar tenaga tersebut. Bisa 3 atau 4 kali sesi. Nanti kita dikasih tahu gimana sih caranya kita nge-search apa namanya ke atau mungkin mau sama Bu Nurdiana Gaus lagi, nanti saya kontak lagi Bu Nurdiana Gausnya. Gimana caranya kita untuk cari tahu jurnal yang bagus itu, pakai tools apa aja. Ada yang pernah ngajarin pakai Taylor and Francis, ada cara yang ngajarin pakai Publish and Paris, masih dari Taylor and Francis juga, untuk ngebedain mana itu indeksasi, mana itu penerbit. Nah, mungkin mereka akan lebih expert dan lebih detail untuk menjelaskannya. Kita bisa coba aja, Bu, Pak, untuk meng-hire orang-orang yang lebih expert lagi. Memang tidak disediakan ya oleh Unpad. Ya, kita harus mencari sendiri sih. Jadi, apa namanya, kalau bisa malah kita bekerja sama dengan Perpus Unpad untuk mengadakan ini. Bisa aja dibuka untuk umum dan lain sebagainya gitu. Jadi kita yang intinya mah kita yang inisiatif sendiri, gerak sendiri gitu dari bawah. Ini juga kenapa dipublish sama saya di WA juga kan Pak Hanhan jadinya tahu nih. Jadi kelihatan kita sudah ada effort nih untuk belajar, insya Allah. Mudah-mudahan ada juga fasilitasi dari Unpadnya gitu. Yang ke-7, melalui Sci-Hub. Nah, ini yang seru nih. Tadi kan saya sudah masuk ke jurnal yang tidak bisa masuk ke dalamnya itu loh. Yang kita harus buy nih. Kita coba cari DOI-nya aja. Yang penting adalah kita tahu DOI-nya. Di sini nggak ada sih DOI-nya dia. Cuman ini tadi saya dapat dari yang saya download ya. Jadi saya coba dulu search. Ini yang ini kan penelitiannya siapa tadi tuh namanya? Tottenhagen ya. Kita coba cari Ctrl F Tottenhagen ya. Ah, nggak ada. Dapetnya dari yang mana ya tadi? Kalau nggak salah, oh ini. Nah, ini ada DOI-nya nih ternyata. Si Tottenhagen ini dia meskipun nggak bisa di search, tapi saat dikutip, saat kita cite dia, ada DOI-nya. Jadi ini aja yang kita buka, copy, dan kita coba masuk ke sini ya. Sci-Hub yang tadi saya ceritakan sebagai shadow library. Nah, ini lagi bisa dibuka nih yang domainnya belakangnya ST. Kadang-kadang dia tuh kejar-kejaran, kayak mungkin Bapak dan Ibu tahu ya. Bapak dan Ibu tahu kalau kita nonton film secara streaming tuh itu kan suka ganti-ganti tuh belakangnya domainnya, kejar-kejaran gitu sama Keminfo. Ini juga sama, dia kejar-kejaran juga. Banyak yang nggak suka tapi banyak juga yang make. DOI-nya kita kopikan di sini dan kita pencet untuk open-nya. Nah, ini Alexandra. Nah, Alexandra ini mungkin bisa di-search di wiki, dia adalah founder dari Sci-Hub. Nah, di sini ada pilihan mau donasi atau enggak. Jadi dia tuh hidup apa maksudnya Sci-Hub ini banyak yang mendonate gitu. Karena banyak juga yang search ke sini. Kita bisa lihat di sini
akhirnya yang tadinya nggak bisa dibuka, yang harus langganan, dia bisa kebuka begitu saja gitu. Dan kita tinggal download deh. Kita tinggal download di sini dan selesai. Totenhagen-nya akhirnya dapat gitu. Nah, baik, setelah itu penggunaan Sci-Hub cukup mudah ya Bapak dan Ibu. Tinggal cari DOI-nya seperti apa. Kalau nanti DOI-nya susah bagaimana? Nah, ini sekalian, apakah setelah ini kita membahas Mendeley? Coba. Ya, setelah ini kita akan membahas Mendeley. Karena Mendeley itu otomatis akan memberikan kita DOI-nya langsung, meskipun dia nggak ketulis DOI-nya begitu kita download tuh. Kita coba masuk ke Mendeley yang bisa diakses lewat web ya. Kalau mungkin Bapak dan Ibu belum punya Mendeley, search-nya berarti tuliskan kata Mendeley-nya, masuk ke webnya, dan daftar saja di sana. Kalau pilihan untuk sign in berarti yang sudah punya akun. Oh, ini punya saya. Kita sign out dulu ya. Log out. Signing out. Oke. Kalau belum punya akun berarti tinggal pilih yang merah ini, create a free account. Tenang saja kalau Mendeley ini nggak ada bayaran sama sekali, nggak ada. Jadi dia benar-benar yang free, kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, terus udah gitu apalagi yang akan dilakukan? Udah gitu, ada yang bisa di-download di sini. Kemarin tuh belum sampai sini ya. Setelah Bapak dan Ibu download Mendeley Desktop ini dan Bapak dan Ibu sudah terdaftar di Mendeley-nya, punya akun, fungsinya apa sih punya Mendeley account itu? Jadi sama seperti Google Scholar, tapi lebih ke sosialisasi antar peneliti juga. Sama sih sebenarnya fungsinya, tapi dia ngerangkap untuk sebagai kayak lacinya kita lah, kayak punya kabinet atau lemari dan terdiri dari banyak laci, kita bisa masukin buku-buku kita ke situ. Buku-buku di sini maksudnya adalah jurnal gitu. Kita yang menyesuaikan. Setelah di-download Mendeley Desktop for Windows yang tampil di laptop Bapak dan Ibu, ini juga free, jadi nggak akan ada pengingat apapun. Ini yang tampil adalah seperti ini, Mendeley Desktop. Kita masuk ke dalamnya. Gunakan yang tadi Bapak dan Ibu gunakan untuk masuk ke web yang online-nya. Saya masuk ke sini. Kita masuk ke Mendeley. Nah, ini dia tampilannya. Seperti yang saya bilang, di sini kita bisa membuat seperti lemari dan ada folder-foldernya gitu. Di sini tingkat 1 misalnya, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Bikin folder itu gimana caranya? Di bawah sini create folder. Mau ditulis misalnya gini, bab 1 sama Bapak, bab 1 saya udah nge-refer dari jurnal apa saja. Apapun yang PDF biasanya sama dia langsung dimasukin. Itu bisa disetting update sendiri, misalnya gini, saya tiba-tiba ngedownload di folder D saya itu secara offline gitu. Saya nge-upload jurnal A, B, C, dia tiba-tiba bisa nge-merge ke sini sendiri atau bisa manual. Kalau saya lebih pilih yang manual, supaya dia tidak ngedetect semua PDF yang lain gitu. Jadinya nggak pusing hasilnya, meskipun memang harus manual di awal gitu. Kalau saya pilihnya gitu, tergantung gimana stylenya Bapak dan Ibu. Di sini, ini yang sudah berhasil sama saya dimasukkan ya. Yang semalam, aduh kayaknya ini salah nih. Ini mau dipindahin tempat. Remove from folder. Atau, oh copy ya kayaknya. Atau gimana ya? Open containing folder itu. Ini yang semalam berarti ya. Nah, berarti saya bisa ngehapus ini. Delete dokumen. Nah, saya pengen masukin ke sini lagi, ke literasi ya. Kita masukin ke sini.
Terus saya masukin yang ini lagi, yang semalam saya download, yang tadi saya pindahin dari jurnal yang salah. Lalu yang tadi berhasil saya dapat nih 3. Jadi caranya gitu Bapak dan Ibu. Ngedrag aja langsung, di drag set, pindah ke sini. Nah, langsung pindah kan. Tapi ada kekurangan juga dari Mendeley ini. Terkadang ada yang tidak sesuai identitasnya. Misalkan, ini mah penulisnya bukan Tottenhagen, ini mah penulisnya misalnya Dinanat. Kok yang ditulis di sini ya harus diperhatikan dulu di sini Bapak dan Ibu. Autornya udah benar belum? Terus udah gitu judulnya udah benar belum? Takutnya judulnya juga dia ngaco gitu. Jadi harus kita yang copy karena ini akan berpengaruh ke pengutipan nantinya. Di sini ada nggak ya yang seperti itu? Pernah ada beberapa kali saya melakukan penelitian teh, ada yang tidak sama gitu atau ada yang mana ya? Nah ini nih, kayak Hazik Muhammad. Ini kan sebenarnya harusnya judul ya di sini. Nah di sini harusnya penulis gitu. Nah ini tuh harusnya diedit gitu loh. Ini tuh harusnya bisa diedit. Atau kita coba cek yang ini nih, yang punya saya tahun lalu waktu bikin penelitian. Nah ini Unisula FE. Padahal ini pengarangnya adalah Siti Aisyah Sucining Tias Rizky Hoiroh gitu kan. Judulnya udah benar. Nah, aduh, aduh. Nah, si autornya ini bisa kita edit. Kita ganti aja namanya. Jadi Sucining Tias. Jadi Siti Aisyah Sucining Tias dan Rizky Hoiroh. Kita ngikutin aja. Yang benar itu seperti apa nih, kayak analis senior. Indonesian Stock Market Outlook 7 Reason Why. Kita buka, dia ngebuka sendiri di tab berikutnya. Ini penulisnya bukan bukan as analis, tapi Taye Shim aja misalnya. Ya udah, kalau gitu berarti tinggal dihapus ya analisnya. Penulisnya memang Shim dan Taye gitu. Shim. Jadi dia akan mengedit sendiri. Memang harus manual yang kayak gini. Mungkin sekalian juga saya sampaikan kapan kita butuh asisten peneliti ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama kan kalau sudah S3 mah artinya ada kesibukan karir masing-masing ya. Tidak bisa juga meninggalkan kewajiban meskipun prioritas kita lulus kuliah. Artinya kita harus coba cari asisten peneliti yang sehati, yang bisa diandalkan gitu. Buka lowongan. Siapa yang mau jadi asisten peneliti atau cari aja yang Bapak dan Ibu tahu yang lagi kuliah, anaknya cukup rajin, butuh sedikit uang jajan atau sedikit uang saku, kita kasih aja per bulan, anak pasti seneng gitu. Kita masuk ke misalnya ini ya, tadi saya ganti namanya. Namanya jangan ini, harusnya namanya adalah, penulisannya adalah last name, first name ya. Berarti Sucining Tias. Nah ini kerjaannya asisten nih, salah satunya gini. Siti Aisyah. Terus di sini Khoiroh Rizky. Oke. Oh sorry. Rizky, enter aja. Klik aja di luarnya. Otomatis sudah keganti kayak gitu. Ini manfaatnya sangat banyak. Kita jadi begitu kita mengupdate sendiri, yang harus di-download di Reference Manager itu tadi di Mendeley bukan hanya desktop manager, tapi juga ada nanti plugin untuk Word. Kalau yang belum ngedownload atau baru banget masuk ke Mendeley, biasanya dikasih pilihan, udah belum ngedownload yang di Word-nya? Kalau misalnya sudah, tampilannya akan jadi seperti ini. Ada add-ins Mendeley di situ. Nah, di sini di bagian reference. Pencet, ada di sini nih. Insert citation sama open Mendeley. Stylenya saya pengennya ganti tadinya kan pakai Harvard. Stylenya bisa disetting di sini Bapak dan Ibu. Kita umumnya pakai apa? Yaitu American Psychological Association. Oke, oh di Mendeley-nya belum disetting kayaknya nih.
Bentar. Citation style-nya di sini belum saya setting nih. Saya setting aja ke sini ya. Nah, ganti jadi apa? Apa sih perbedaan apa dan lain sebagainya? Sebenarnya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Biasanya kelihatan berbeda itu ketika menulis daftar pustaka. Kalau yang apa itu beda susunannya dengan yang Harvard. Kalau secara pengetikan referensi, paling dia cuma nama belakang, koma apa gitu. Kita cobain aja prakteknya sekarang ya. Insert citation, go to Mendeley. Saya mau iniin mau pakai yang mana yang tadi dari Unisula tuh. Si Suci mana ya tadi? Atau di sini aja deh. Gak apa-apa sih Simtaye juga. Nah ini ada yang tadinya kalau kita buka tuh nggak ada kan tanda kutip ini, tapi karena kita sudah ngeklik dari Word itu, kita mau nge-cite nih, kita tinggal pencet cite, masuk si sim ini. Karena saya pakainya apa, yang keluar stylenya seperti ini, enter, lalu kemudian reference, kalau saya insert bibliografi, seperti ini gaya bibliografi apa itu. Karena ini bukan jurnal, ini hanya laporan dari perusahaan sekuritas, jadinya seperti ini. Coba kalau saya download jurnal ya, beneran jurnal. Jurnal ini, uang. Sama saya di site, langsung keluar. Dan otomatis Bapak dan Ibu enaknya itu pakai Mendeley secara alfabet dia sudah disusun. Nah, tadi saya ceritakan DOI-nya dikasih tahu. Kalau sudah masuk ke Mendeley, biasanya dia akan ngedetek sendiri DOI-nya. Jadi kalau misalkan si data itu ternyata nggak bisa kita temukan secara, kita hanya berhasil menemukan abstraknya atau RIS-nya, RIS-nya, itu memang bisa tetap kita download. Yang penting kita tahu DOI-nya. Gitu. Nah ini uang keluar nih, uang 2007. Ini cara mengutip ininya, misalnya saya mau menulis menurut, terus saya pengen masukin reference, go to Mendeley, kita cari yang ini ya, menurut Bowe gitu. Nah, menurut Bowe, Bowe-nya sendiri langsung masuk ke sini kayak gitu. Tapi kok berantakan ya, kenapa referensinya di atas? Maksudnya bibliografi atau daftar isinya kok daftar pustakanya di atas? Ini sebenarnya bisa kita ganti. Ke bawahin aja. Kayak gitu. Setelah beres, kalau merasa terganggu dengan ini, gimana cara nyetingnya, dan lain sebagainya. Nah itu, kita harus nge-hire yang lebih expert lagi nih. Kalau saya pengetahuan Mendeley-nya baru sampai tahap ini, saya juga butuh banget pembaruan. Nah ini menurut Bowe, Domuta, dan lain sebagainya, ini masih berdasarkan, perhatikan ini Bapak dan Ibu, yang Wang dan Bowe masih berdasarkan apa ya. Coba sekarang kalau saya ganti Wang dan Bowe-nya pakai diganti dari mulai reference manajernya saya setting ya. View citation style-nya saya ganti jadi Harvard yang edisi 10 misalnya. Saya ganti. Kan pasti di sini juga belum ternyata. Nah, dia akan berubah langsung. Menurut Harvard, cara penulisannya langsung berubah kan. Tadi ada yang ngedip sebentar. Yang tadinya ada dalam kurung, pas PP ini, sekarang jadi enggak, jadi dibuka gini. DOI-nya juga jadi naik ke atas. Kayak gitu paling perbedaannya. Tapi ini akan sangat berpengaruh ketika kita submit ke jurnal. Biasanya mereka ada template yang harus kita ikuti dan gaya pengutipannya beda kayak gitu. Kalau Unpad pakai apa? Saya sendiri juga belum pelajari lagi sih di akademik pakai apa, tapi biasanya pakai APA juga, pakai American Psychological Association yang tadi. Nah, tuh. Itu paling Bapak dan Ibu untuk penggunaan Mendeley. Satu lagi, ada lagi Mendeley yang di handphone. Jadi Bapak dan Ibu bisa cari di aplikasi Android-nya Google App Store, cari aja Mendeley, lalu Bapak dan Ibu masuk
install dan masuk pakai akun Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang tadinya Bapak dan Ibu sudah lihat di sini, asal sebelum ditutup Bapak pencet aja synchronize misalnya. Pencet synchronize, nanti di handphone pun otomatis akan mensynchronize gitu. Tampilannya seperti apa sih yang di handphone? Sama, kurang lebih seperti ini. Nanti dia tuh ada tanda di paling bawahnya tuh mau ngedownload artikel ini enggak gitu. Jadi meskipun lagi di luar, lagi mobile, ribet nih bawa laptop tapi harus melakukan literatur review, bisa menggunakan tablet atau bisa menggunakan Android-nya masing-masing. Klik bagian download itu, lalu kemudian yang terlihat nanti adalah tampilan yang ini. Harus mencet download dulu tapi kalau di handphone. Nah, kita enaknya adalah saya lagi menandain nih di sini. Gini. Wah, ini pernyataan ini penting. Kan di highlight. Nah, ada pilihan highlight ini juga di handphone. Kalau setelah Anda tutup Mendeley yang di handphone lalu Anda synchronize, ini akan muncul lagi di sini di Mendeley yang versi desktopnya ini. Muncul sama seperti yang sudah di highlight. Istilahnya mah punya asisten yang mesin gitu loh. Kita punya mesin pengutipan sendiri. Asisten mesin pengutipan sendiri. Selanjutnya yang terakhir, ini yang paling baru, yaitu memanfaatkan fitur Office 365. Memanfaatkan fitur Office 365 ini maksudnya adalah kalau laptop Anda atau PC yang ada di kantor sudah menggunakan Office 365, itu sangat membantu fitur researcher-nya. Saya sendiri sebenarnya di laptop ini di installnya sih pakai Office 365, masuk ke Hotmail-nya juga pakai Office 365 akunnya. Cuman dia tidak memiliki fitur yang sama seperti di laptop suami saya. Kalau suami saya dia pakai Office 365-nya pakai afiliasi Unisba waktu itu. Kalau yang saya ini ngedownload dari AA yang di BEC-nya ngedownloadin. Kalau pakai itu nanti kita buka aja deh yang Google yang semalam tuh ya, YouTube yang semalam. Coba kita buka YouTube yang semalam. Harusnya sih ada di sini. Hehe, jadi ketahuan deh. Saya sudah pernah melihat apa saja. Kita masuk ke Office 365. Ini, nah, saya subscribe karena memang banyak tips-tips di sini untuk menggunakan Office. Yang paling baru adalah yang ini. Explore Researcher in Microsoft Word. Kita lihat ya Bapak dan Ibu. In Word, select the Reference tab to find the new Researcher tool. Pencet Reference, terus cari menu Let's say I'm Researcher. looking for information on the Apollo space program for my paper. Nah, kita cari aja di This sini. looks right. Here's the overview of the program along with research materials and images. But I can also get structure here. I select the plus sign and can add that part to my paper. Nah, ada papernya juga. I can change these terms, but this gives me a way to build my paper, the background, the spacecraft, the astronauts. Ini juga sudah saya share linknya. Kemarin sama Pak Pradip sudah di-share di Telegram. Untuk masuk ke Office 365, linknya yang di atas ini sudah dikopikan kemarin sama Pak Adip. Jadi bisa di-search masing-masing. Yang saya akan kasih lihat sekarang adalah hasil dari menggunakan... coba ya. Sorry. Nah, cobain menu researcher. Jadi ini saya lakukan di laptop suami saya. Dan ketika saya copy di saya, hasilnya seperti ini. Nempel-nempel ya. Sudah dapat nih semua referensi jurnal. Memang belum semuanya saya download jurnalnya, tapi data-data metadatanya udah dapat gitu. Kayak informasi siapa penulisnya, terus bagaimana menulis daftar pustakanya, udah dapat gitu. Cuma karena nempel-nempel gini, kita harus ada effort lagi untuk untuk mengganti ini ke static text. Ini caranya. Pilih yang tanda panah ini, convert to citation to static text. Baru aja ini bisa sama kita terpisah, bisa diganti ke atasin gitu. Atau bisa di enter. Kan kalau nggak kayak gitu mah dia nggak akan bisa di enter nih kayak gini. Set, enter. Bisa terpisah. Si ini mah nggak bisa nih. Karena ini belum di
ganti bentuknya. Udah juga ding, Harun tadi malam udah ya. Nah, yang ini yang belum nih. Kalau masih belum gini kan kita nggak akan bisa ngasih spasi dan lain sebagainya ya. Harus dirubah dulu. Jadi, convert citation to static text, pencet sebelahnya atau di spasi-spasi aja sampai ujung, enter, kayak gitu. Ini otomatis dia nyusunin bibliografinya juga sama seperti Mendeley gitu. Jadi ada dua metode untuk menyusun bibliografi secara otomatis, yaitu Mendeley dan menu researcher yang ada di Office 365. Oke, paling demikian presentasi dari saya. Selamat beraktivitas. Hatur nuhun kasadayana, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.